Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafila dari Farmasi D. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan jurnal yang saya ambil mengenai analisis bahan kimia obat dexamethasone dalam jamu pegalinu menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Baik, di halaman pertama ada pendahuluannya. Permenkes RI nomor 7 tahun 2012 mensyaratkan obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat atau hasil isolasi yang berhasil sebagai obat. Namun seringkali bahan kimia obat ditambahkan secara ilegal pada obat tradisional. Hal ini dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dexamethasone merupakan bahan kimia obat yang sering ditambahkan pada obat tradisional. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis penetapan kadar dexamethasone dalam obat tradisional menggunakan metode yang akurat, tepat, dan sensitif. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, identifikasi dexamethasone dapat dilakukan menggunakan spektrofotometri ultraviolet, kromatografi lapis tipis (KCKT) dengan menggunakan baku pembanding dexamethasone BPFI. Metode penelitiannya, bahannya sampel obat tradisional pegalinu, baku pembanding dexamethasone dari PT Papros, asam ortofosfat pro HPLC, asetonitrin, metanol, pro HPLC, aquabides. Alatnya seperangkat KCKT terdiri dari pompa, injektor manual, kolom, detektor UV, dan pengolahan data pada komputer, spektrofotometer UV visible, sering, pH meter, timbangan analitik, penyaring eluen, membran, penyaring nilon, digital ultrasonic cleaner, mikropipet. Selanjutnya, prosedur penelitiannya. Yang pertama, validasi. Yang pertama ada uji presisi atau ketelitian. Larutan yang mengandung dexamethasone 100 mikrogram per mililiter diinjeksikan sebanyak 20 mikroliter ke alat KCKT pada kondisi optimum. Percobaan direplikasi sebanyak 6 kali. Luas area waktu retensi dan tinggi puncak dexamethasone dicatat. Selanjutnya dihitung persentase koefisien variasinya. Yang kedua ada uji akurasi atau ketepatan. Uji akurasi dilakukan dengan metode penambahan baku melalui uji perolehan kembali pada sampel yang ditambah baku pembanding dengan konsentrasi meliputi 80%, 100%, dan 120% dari kadar dexamethasone dalam obat tradisional. Replikasi dilakukan masing-masing sebanyak 3 kali. Perhitungan perolehan kembali persen recovery. Prosedur penelitian selanjutnya itu ada uji linearitas bersama regresi linear, yaitu Y sama dengan BX tambah A. Uji linearitas yang pertama larutan stok baku dexamethasone dengan konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 mikrogram per mililiter diinjeksikan sebanyak 20 mikroliter ke alat KCKT. Yang kedua, luas area dexamethasone yang diperoleh untuk tiap konsentrasi dibuat persamaan linear dan ditentukan koefisien korelasinya. Yang ketiga, uji linearitas dilakukan 3 kali pengulangan. Yang keempat, persamaan regresi terbaik digunakan sebagai persamaan kurva baku untuk menetapkan kadar sampel. Yang ketiga, uji selektivitas berdasarkan kromatografi dapat dilihat apakah puncak analit dexamethasone dan komponen lain dalam obat tradisional terpisah sempurna. Yang terakhir ada uji sensitivitas. Uji sensitivitas dinyatakan uji batas deteksi load dan uji batas kuantifikasi atau log. Semakin kecil nilai load dan log, maka semakin pakai pula suatu metode. Selanjutnya, hasil dan pembahasannya dari validasi metode analisis. Yang pertama ada presisi. Hasil uji presisi menghasilkan nilai RSD sebesar 0,321%. Menurut penelitian Sairam mempunyai nilai RSD sebesar 1,12%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode analis yang divalidasi memenuhi persyaratan nilai RSD yang dapat diterima dan menunjukkan ketelitian yang baik, yaitu RSD tidak lebih atau sama dengan 2%. Hasil uji presisi dexamethasone dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil dan pembahasan yang selanjutnya itu akurasi atau ketepatan. Penambahan bahan baku dexamethasone 0,4 mg yang setara dengan 80% dari kadar analit target
menghasilkan konsentrasi akhir 50 mikrogram per mililiter. Rentang nilai perolehan kembalinya adalah 100,07 sampai 100,19%. Bahan baku desametason yang ditambahkan ke dalam sampel dengan jumlah 0,5 mg yang setara dengan 100% dari kadar analit target menghasilkan konsentrasi air 59 mikrogram per mililiter. Rentang nilai perolehan kembalinya adalah 100,06 sampai 100,20%. Sedangkan penambahan bahan baku desametason 0,6 mg yang setara dengan 120% dari kadar analit target menghasilkan konsentrasi akhir 70 mikrogram per mililiter. Rentang nilai perolehan kembali adalah 100,72 sampai 100,80%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sayram, diperoleh nilai akurasi dexamethasone sebesar 95,67%. Menurut Ganjar dan Rohman, nilai perolehan kembali untuk senyawa obat dalam campuran yaitu 98-102%. Berdasarkan hasil akurasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa metode analisis pada penelitian ini dapat menghasilkan data kadar dexamethasone dalam persediaan obat tradisional pegalinu yang dekat dengan kadar yang sebenarnya. Sedangkan pada penelitian Sayram, diperoleh nilai akurasi yang kurang baik karena di luar tentang nilai perolehan kembali yaitu 98-102%. Hasil dan pembahasan yang selanjutnya itu selektivitas. Selektivitas suatu metode adalah ukuran seberapa mampu metode tersebut mengukur analis saja dengan senyawa-senyawa lain yang terkandung di dalam sampel. Selektivitas dinyatakan berdasarkan resolusi antara puncak dexamethasone dengan puncak komponen lainnya dalam sediaan obat tradisional pegalinu yang ditambahkan dexamethasone. Nilai resolusi yang semakin besar menunjukkan pemisahan komponen-komponen dalam obat tradisional pegalinu yang terresolusi dengan waktu retensi yang berdekatan semakin efisien. Contoh kromatogram dexamethasone dalam sediaan obat tradisional pegalinu dilihat pada gambar di bawah ini. Hasil dan pembahasan yang selanjutnya. Linearitas merupakan kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil-hasil uji yang secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran yang diberikan. Uji linearitas dilakukan pada 6 konsentrasi standar baku dexamethasone yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 mikrogram per mililiter. Uji dilakukan 3 kali replikasi. Penetapan uji didasarkan pada hubungan linearitas antara konsentrasi sampel dengan luas puncak kromatogram. Ketika persamaan garis regresi menunjukkan korelasi yang baik dengan koefisien korelasi memenuhi kriteria yaitu lebih besar dari 0,99. Persamaan regresi linear terbaik berdasarkan nilai R adalah replikasi pertama dengan nilai regresi linear Y sama dengan 23978,197 X plus 48,040824,6 dengan R sama dengan 0,999. Sedangkan menurut penelitian Sayram, dihasilkan hasil uji linearitas persamaan Y sama dengan 12388 X plus 3601 dengan koefisien korelasi sama dengan 0,999. Hasil pembahasan yang selanjutnya, yang terakhir ini ada uji sensitivitas dinyatakan dengan batas dekati load dan batas kuantifikasi. Nilai load dan log dalam penelitian ini ditentukan untuk mengetahui batas terkecil konsentrasi analit yang masih diperbolehkan untuk dilakukan analis. Semakin kecil nilai load dan log, maka semakin peka pula suatu metode. Pada penelitian ini perhitungan load dan log ditentukan berdasarkan persamaan garis regresi linear. Nilai load sebesar 0,93 mikrogram per mililiter dan log sebesar 3,09 mikrogram per mililiter. Hasil ini lebih kecil dibandingkan penelitian Sayram yang memperoleh nilai load dan log yaitu sebesar 12,9 mikrogram per mililiter dan 38,8 mikrogram per mililiter. Yang terakhir, kesimpulannya, uji validasi metode penetapan kadar dexamethasone memenuhi persyaratan validasi yaitu uji presisi menghasilkan persen RSD 0,321%, uji akurasi menghasilkan perolehan kembali 100,19%,
sampai 100,80%. Selektivitas yang baik, linearitas dengan nilai korelasinya sama dengan 0,999 dengan log sebesar 0,93 mikrogram per mililiter dan log sebesar 3,09 mikrogram per mililiter. Baik, mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.